Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD 232 Blok Sawah dan para guru SD 232 Blok Sawah yang berkenan hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka pemaparan materi dan seri ilmu untuk diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 sebagai tagihan pendidikan berpenggerak angkatan 9. Sebelumnya, perkenalkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Lela Nurwendasari SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dan fasilitator saya Bapak Muhammad Naim SPD beserta pengajar praktik saya Ibu Nani Madani SPD. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Dede. Kami persilakan. Dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan senantiasa kepada kita yang selalu taat dan mengikuti aturannya. Kuduni asbari laku, berdoalah kepadaku, kata Allah, dengan izin Allah akan dijawab. Maka mudah-mudahan apa-apa kita senantiasa terkabul dan terlaksana dan tidak mendapatkan suatu apapun yang menjadikan berat baginya. Untuk itu marilah kita berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai, di sini saya ada kesepakatan kelas yang kita harus setujui bersama. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah dinyatakan Allah, tadi sudah kita berdoa ya. Lalu yang kedua, boleh serius tapi santai. Yang ketiga, mengangkat tangan ketika akan berpendapat. Lalu yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Apakah pada setuju? Nah, alhamdulillah kalau sudah setuju. Lalu apakah ada yang ditambahkan untuk kesepakatan kelas? Oh, tidak ada. Baiklah, akan kita mulai dari yang materi pertama. Sebelum kita mengenal budaya positif, kita harus tahu dulu tujuan pendidikan nasional kita. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, murid adalah individu yang lahir dengan kodrat dan keunikan yang berbeda. Pendidikan sejujurnya dapat memerdekakan manusia untuk memilih yang terbaik untuk memperbaiki lakunya. Bukan berarti bebas-bebasnya, merdeka itu bukan berarti bebas-bebasnya, tapi diberikan kesempatan untuk memilih apa yang terbaik bagi mereka. Lalu yang selanjutnya, sekolah itu diibaratkan sebagai taman untuk menemukan benih-benih. Yang benih-benihnya itu anak diri kita ya Bapak Ibu. Lalu guru itu sebagai petani. Jika kita mau menanam jagung, maka rawatlah dia, tumbuhkanlah dia sebagai sosok jagung. Jangan memaksa jagung menjadi padi. Itulah yang dimaksud sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, nah, setelah menyampaikan tujuan, ternyata dalam pendidikan itu ada karakter dan budi luhur. Untuk mewujudkannya, ada yang disebut budaya positif. Ada yang tahu budaya positif? Oke, baiklah saya lanjutkan. Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kenapa profil pelajar Pancasila? Karena kita memakai kurikulum merdeka dan tujuan untuk memenuhi karakter anak itu mau diwujudkan melalui profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu Bapak Ibu masih ingat kan? Ya, bagus. Nah, nilai-nilai kebajikan yang tumbuh pada diri anak adalah nilai-nilai yang kita percayai bahwa itu baik, itu positif, nilai seperti jujur, sopan, lalu beretika, lalu ada nilai kebersihan, nilai kesehatan, nilai keselamatan, itu termasuk nilai-nilai. Oke, next.
selanjutnya. Nah, dalam pemaparan materi ini, mohon maaf sebelumnya, bukan berarti saya sangat merasa tahu, tapi saya ingin saling ilmu sama-sama belajar dengan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah konsep inti budaya positif. Nah, yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Ya, jadi untuk mewujudkan budaya positif kita harus merubah dulu paradigma belajar kita. Yang selanjutnya ada disiplin positif, lalu ada kebutuhan dasar manusia, lalu ada motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang selanjutnya kelima adalah restitusi dan posisi kontrol dulu. Yang keenam ada keyakinan plus. Yang tujuh, yang terakhir ada segitiga restitusi. Kita akan sama-sama menggali ketujuh komponen inti ini dan kita coba mempraktekkan di kelas. Gimana Bapak Ibu, setuju? Bagus, terima kasih. Nah, next. Nah, sebelum mulai, ayo siap semua ya. Di sini saya ada semacam ice breaking atau permainan. Gimana Ibu ya? Nah, sekarang coba Ibu kepalkan tangan. Sebelumnya saya bagi kelompok. Pada D, A, boleh. Maman, B, ya. Papa D, A, ya. Selanjutnya B, B, A, boleh. B, bagus. Nah, Anda yang tadi memilih A bertugas untuk mengepalkan tangan. Anda mengepalkan tangan seolah-olah ada sesuatu yang berharga di tangan Anda, yang harus Anda jaga dengan sepenuh jiwa, sekuat tenaga. Nah, sekarang sedangkan tadi yang B, yang pemahaman itu, yang lainnya, itu Anda mencoba mengganggu, membuka kepalan tangan teman Anda supaya terbuka. Kita lihat siapa yang paling kuat. Boleh dengan segala cara. Di sini saya ilustrasikan dengan dengan sandal. Ya boleh. Nah jadi bisa diilustrasikan. Anda boleh memakai segala cara. Dengan tujuh, dengan payuan, dengan uang boleh, dengan uang dan sebagainya. Asal terbuka itu kepalan tangan Anda. Nah yang mengapa Anda juga harus berusaha untuk kokoh tidak akan melepaskannya. Ayo kita mulai. Silakan Bapak Ibu. Itu sesuatu yang berharga. Jangan sesuatu yang berharga. Silakan. Apa? Ayo 5, 6, 4, 3, 2, 1. Siapa yang berhasil masih mengepal tangannya? Coba tunjukkan. Oh, siapa yang berhasil membuka? Wih, itu sesuatu yang berharga. Jangan sesuatu yang berharga. Silakan. Apa? Ayo 5, 6, 4, 3, 2, 1. Siapa yang berhasil masih mengepal tangannya? Coba tunjukkan. Oh, siapa yang berhasil membuka? Wih, bagus sekali. Nah, apa filosofinya? Jika Anda memegang teguh sesuatu yang berharga dalam kepalan tangan Anda, tapi ada badai, ada godaan, apa yang harus Anda lakukan? Bertahan, betul. Jadi siapa yang memegang posisi kontrol? Yang diri sendiri. Tadi next itu adalah permainan untuk perubahan paradigma. Ada teori kontrol menurut Dr. William Blazer ya. Di sini ada 4 ilusi. Ilusi itu kan bayangan ya. Ilusi yang sering terjadi di lingkungan itu yaitu ilusi guru mengontrol murid. Lalu ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu yang ketiga, ilusi tentang kritik membuat orang merasa bersalah, dapat membuatkan karakter. Yang keempat, ilusi tentang orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah Bapak Ibu setuju dengan keempat ilusi ini? Setuju? Apakah ini ada miskonsepsi atau tidak? Ada tidak? Ada yang bisa berkata? Yang nomor 4. Ya. Gimana kalau nomor 1? Guru mengontrol murid. Itu apakah anak bisa harus dikontrol? Nah, jadi kita menurut teori Blazer itu teori kontrol itu anak itu berdiri sendiri seperti memegang kepalanya. Jadi guru itu bukan mengontrol, tapi memberikan kesempatan kepada murid untuk bertindak sesuai dengan nilai yang diyakininya. Gitu. Yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nanti ada penguatan positif ya Bu ya. Nah, ada yang positif tapi tidak semua yang positif itu bermanfaat. Karena
ketergantungan. Nanti akan dibahas di episode selanjutnya. Yang selanjutnya, kritik membuat orang sedih. Ada kritik yang membangun, ada kritik yang membuat orang sedih. Nah, ini kalau yang merasa bersalah itu apakah akan menguatkan karakter atau malah menjadi down? Betul, ada karena kritik yang membangun itu biasanya kritiknya yang lebih positif. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau tidak bisa dengan tunjukkan biasanya dengan paksaan, betul tidak? Betul. Nah, mungkin itu yang harus kita rubah paradigmanya. Selanjutnya, nah, perubahan paradigma belajar ini ada dua teorinya. Sebelumnya ada stimulus respon, ada teori kontrol. Yang berdasarkan teori kontrol ini seperti ini. Realitas atau kebutuhan kita sama kalau kata stimulus respon. Stimulus respon itu yang diberikan dikontrol sama guru. Tapi teori kontrol beranggapan kalau kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, betul tidak? Tidak berbeda sebenarnya, betul ya Pak ya. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, memaksakan orang satu persepsi. Sedangkan teori kontrol berusaha memahami pandangan orang lain. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi di sini kalau teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan meskipun itu salah pasti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi kepalan tangan yang Bapak tidak bisa lepas, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Mungkin yang selanjutnya bisa Anda kasih ya, yang selanjutnya next. Nah, ini ada pengertian disiplin positif. Menurut Bapak pendidikan kita, yang ada di Latar menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi, penumbuhan disiplin positif itu harus dimulai dari self-disiplin, disiplin diri kita. Jika diri murid kita belum bisa disiplin, maka ada orang yang berkuasa, maksudnya kalau di sekolah mungkin guru, yang bisa membantu mendisiplinkan diri kita. Boleh next? Nah, disiplin positif itu adalah menurut saya disiplin yang berkaitan dengan nilai kebajikan. Bapak Ibu tahu nilai kebajikan itu seperti apa aja kan? Ada jujur, ada tanggung jawab, ada ramah, termasuk nilai kesehatan, nilai keselamatan, nilai kebersihan, semua yang baik disebut nilai kebajikan. Nah, di sini nomor 1, mengapa kita membuang sampah pada tempatnya? Agar bersih, berarti ada nilai kebersihan. Yang kedua, mengapa sebelum menyeberang di jalan raya kita harus menengok ke kanan dan ke kiri? Biar selamat, berarti ada nilai keselamatan. Yang ketiga, mengapa kalau di perpustakaan kita harus tenang dan tidak berisik? Nah, ada mengganggu orang lain, berarti ada menghormati orang lain, menghargai orang lain. Nah, mungkin disiplin positif itu adalah penerapan disiplin yang dikaitkan dengan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan. Next. Nah, betul, ini disiplin adalah kemampuan. Boleh ada yang bantu membacakan? Siapa? Boleh. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk mengiring tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Disiplin positif bertujuan memunculkan motivasi internal untuk bertindak sesuai nilai kebajikan yang dimilikinya. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajaran Pancasila. Disiplin positif bertujuan memunculkan motivasi internal pada setiap individu. Bagaimana kalau disiplin positif itu ada yang melanggar? Ada pelanggaran? Pak, dalam positif itu disiplin positif selalu ada ya? Nah, selalu ada dikarenakan orang yang melanggar atau murid yang melanggar itu tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Survival itu seperti kira-kira ada yang tahu apa itu? Ya, kebutuhan makan, apalagi Pak? Minum, sandang, pangan, betul sekali. Jadi manusia tidak bisa bertahan hidup kalau kekurangan itu. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Nah, ini berhubungan dengan relasi kita dengan sesama, dengan teman, dengan pasangan. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga ada penguasaan atau power. Power itu biasanya kita ingin show up, pengen menunjukkan potensi kita nih, kekuatan kita apa. Nah, itu juga ada pengakuan. Yang nomor 4 ada kebebasan
kebebasan atau freedom. Ya, jadi kalau kita merasa bosan, biasanya kita ingin bebas. Lalu ada yang terakhir ada kesenangan atau fun. Pasti ini semua orang pengen senang, pengen happy. Nah, itulah 5 kebutuhan dasar. Selanjutnya, oke, ibu bapak punya handphone sekarang. Saya akan share 3 word balls again. Latihan yuk kita bermain sebentar di word ball. Saya akan share ya. Silakan, boleh word ball-nya. Nanti Anda tinggal play. Ya, ada quiz. Nah, coba diisi dulu yang ada di start. Boleh. Siapa yang udah berhasil membuka? Ya, boleh. Silakan kembali ke bapak. Itu kebutuhan dasar apa? Ada aku ini. Nah, di start pak? Kesenangan. Iya. Nggak apa-apa, coba aja nggak apa-apa. Beda, soalnya sama. Ini dapat. Soalnya sama, tapi ada kalimat di bawahnya yang berbeda. Menurut bapak itu menunjukkan kebutuhan dasar apa? Boleh di play. Coba, yang bareng-bareng. Bimo seorang anak TK B selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat bu guru, Bu Ani, bingung dan sering sekali lari mengajarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira jawabannya mana? Kesenangan. Coba kesenangan. Betul. Yang selanjutnya, soalnya masih sama ya. Cuma kita responnya Bimo apa? Ibu, kejar aku, ibu guru, sayang aku kan? Coba kira-kira. Cinta dan kasih sayang. Coba, betul. Mantap. Next. Lalu ini, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku? Iya kan hebat ya, berarti penguasaan, power. Yes, keren. Selanjutnya, aku bosan belajar warna terus di dalam kelas. Ya betul apa? Kebebasan. Coba yang selanjutnya ada yang untuk menerapkan disiplin positif itu perlu motivasi. Betul tidak? Motivasi itu, ada pertanyaan dulu nih. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan adanya hukuman untuk menerapkan disiplin? Ayo, coba yang setuju. Tidak? Semuanya tidak? Coba. Boleh saya minta pendapatnya mengapa Anda tidak setuju? Siapa yang mau menjawab? Boleh pakai speaker mungkin ya Pak ya? Terima kasih atas kesempatan yang saya diberikan kepada saya. Oke, saya ingin jawab pertanyaan pertama. Apakah Bapak Ibu setuju dengan adanya hukuman untuk menerapkan disiplin? Kalau dari saya pribadi sih saya tidak setuju, karena selama saya melakukan hukuman kepada anak itu malah berdampak adanya rasa takut. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan itu bukan memperbaiki gitu, tapi timbulnya rasa takut sehingga mereka itu tidak ada kesadaran sendiri gitu. Terus setelah tadi pelajari tentang ekspresi ya, ternyata hukuman itu berdasar dari ekspresi gitu, dari luar gitu, bukan dari diri siswa itu sendiri gitu. Wah, hebat banget, padahal saya belum ke sana. Oh, yang interesting ya ini. Oh, yang benar hebat banget nih Bapak. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Oh, saya mau tanya. Bapak dulu pernah SD ya, Bapak Ibu? Yang masih terngiang-ngiang itu guru yang bagaimana? Galak betul. Yang galak yang kayak betul, kenapa Pak? Ya sebetulnya bukan galak ya. Ya. Mendisiplinkan anak sebetulnya. Memakai hukuman ya Pak ya? Iya. Seperti apa yang Bapak ingat hukuman waktu SD dulu? Ketika itu seperti pukulan dikit. Iya betul. Tapi tidak merasa sakit atau dendam, justru merasa bersyukur. Kalau tidak ada dia, bisa tidak begini. Tidak akan belajar. Ya. Oke. Betul ya Pak ya, kalau zaman dulu yang diingat itu, kalau masa saya dulu yang galak. Tapi mungkin kalau hukuman untuk masa sekarang tidak boleh karena bersangkutan tadi
setuju bahwa reward atau penghargaan itu baik dalam proses pembelajaran murid? Setuju. Ada yang tidak? Ada yang tidak lagi? Oh, Pak Adi nih yang kontra satu. Silakan Pak berpendapat lagi. Kalau yang setuju nanti saya tanya lagi. Ya, kalau saya pribadi tidak setuju karena ketika saya memberikan reward kepada anak, ketika saya tidak memiliki reward itu, anak-anak tidak mau maju ke depan gitu. Jadi kalau misalkan sok anak-anak siapa yang bisa maju ke depan, Bapak berikan hadiah misalkan permen. Anak-anak aktif maju ke depan. Dan ketika saya tidak punya permen, mereka tidak mau maju ke depan. Itu sih yang membuat saya tidak setuju dengan adanya reward. Iya, gimana kalau yang setuju? Mana Pak? Kalau saya itu jangan mengartikan reward hanya sebatas benda ya. Kalau sebatas benda berarti nilai manusia disesuaikan dengan benda yang diberikan. Reward itu kalau diberikan bermacam-macam yang dapat menimbulkan motivasi. Karena di tempat ada menipin tadi ya. Tapi kalau asumsinya adalah sebuah hadiah itu kan ada yang abstrak, ada yang non abstrak. Jadi jangan mengeneralisir bahwa yang nama reward itu semuanya hadiah. Hadiah itu ada beberapa pinter kan, jadi ini baru itu reward. Kalau sifatnya berdasarkan benda ya akhirnya itu kembalinya kepada sebuah anak akan si bapak lagi oke mau merek respon oke bakal kirim. Tapi kalau anak sudah mengerti bahwa bapak ini akan memberikan reward baik berupa dengan ucapan, nah kesananya andai kata ada, tapi jangan melakukan satu kebiasaan dengan benda ya. Ya emang nilai benda dapat diukur, tapi yang namanya memberikan motivasi atau sekasarnya malah keperokan, pujian itu kan akan membangkitkan semangat. Tapi kalau hanya sebatas itu maka nilai yang didapatnya berarti kita sebagai guru anak bakal pintar diberi itu jangan karena anak guru juga tidak akan itu ya. Jadi sekali lagi jangan mengartikan bahwa yang namanya proses hadiah itu bukan berdasarkan hanya asumsi terhadap benda. Begitu aja. Oke, terima kasih Bapak. Ya, betul. Mungkin saya akan mengaitkan dengan motivasi. Sebetulnya apa yang dikatakan Pak Andri, jika dunia itu berupa barang akan mengakibatkan candu, adaptif, atau kita akan ketergantungan. Betul kata Pak Andri, jika kita tidak mempunyai benda-benda atau barang atau hadiah atau reward itu, mungkin anak tidak akan mau untuk ikut aktif belajar. Tapi menurut Pak Dede juga reward itu tidak hanya berbentuk barang, tapi bisa apresiasi dengan tepukan, dengan mungkin pujian, dengan apa Pak tadi? Yang prinsipnya ada Pengakuan, betul, pengakuan. Mungkin seperti itu. Nah, itu ada dua persepsi. Nah, tapi kita coba kaitkan dengan motivasi. Mana? Motivasi itu ya. Motivasi itu ada dua, ada motivasi internal atau intrinsik dari dalam dan motivasi eksternal dari luar. Nah, di sini yang nomor satu tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid bertindak itu karena nomor satu itu dia tidak nyaman atau takut dihukum. Maka yang akan muncul dalam dirinya pertanyaan seperti ini, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Karena takut dihukum. Nah, ketika anak berpikiran seperti itu untuk melakukan sesuatu, maka yang munculnya adalah motivasi eksternal karena takut dari orang lain. Yang kedua, nah ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Ya, menurut saya dengan perkataan Pak Andri itu, kalau untuk membuat pembelajaran murid itu menjadi lebih baik itu mungkin agak kurang setuju yang namanya reward, karena akan kecanduan yang pertama. Yang kedua yang muncul adalah motivasi eksternal dari orang lain pula. Tapi pada kenyataannya murid juga ada kebutuhan untuk pengakuannya. Tadi ada rasa ingin
kasih sayang dan diakui. Nah, alangkah baiknya kita tidak apa-apa hanya tidak berbentuk barang, betul tidak Pak? Nah, dengan mengakui, dengan membuat itu akan membangkitkan semangat. Nah, tapi ada yang lebih baik untuk menghargai diri sendiri. Jadi pertanyaan yang timbul pada diri anak adalah saya akan menjadi seorang seperti apa jika saya melakukannya, gitu. Jadi anak itu muncul motivasi dari diri sendiri setelah dia sadar manfaat untuk dirinya sendiri, gitu ya Pak ya Bu, mungkin seperti itu. Nah ini selanjutnya saya akan membagikan posit nih, Bapak Ibu boleh menjawab pertanyaan yang ketiga ini. Oke, saya akan bacakan. Nomor 1, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang menguji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasannya. Nah, yang kedua, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi yang eksternal untuk hukuman, eksternal karena ingin penghargaan, atau internal menghargai diri sendiri, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid yang ada pada sekolah kita? Kira-kira motivasi nomor 1 untuk hukuman, nomor 2 untuk penghargaan, ataukah yang nomor 3 inisiatif sendiri? Kira-kira yang paling banyak, tidak apa-apa jujur aja Pak, yang paling banyak mendasari, motivasi yang mendasari anak-anak kita di sekolah ini apa? Motivasi yang mana? Yang nomor 3, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Mungkin yang sudah berjalan ada kebiasaan-kebiasaan lain ya Pak ya? Di kita ada judo, ada GPS, ada asiap, ada sopan santun, 5S, 6S. Apakah itu sudah bisa menanamkan disiplin positif? Lalu bagaimana dampaknya pada murid-murid kita? Mungkin yang tadinya judo sama para guru, sekarang anak-anak bisa tampil untuk asal husna, jemaah, berceramah. Itu adalah suatu progres yang paling baik. Apa nih yang nomor berapa? Nomor 2, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda? Jelaskan. Misalnya nomor 1 dan nomor 2 karena murid saya cenderungnya takut dihukum, karena murid saya misalnya pengen dikasih apa gitu. Boleh buka alasan, silakan. Jika Anda sudah selesai, yuk kita tempel nomor 1 di paling kiri, nomor 2 di tengah, nomor 3 di paling bawah. Boleh Pak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nomor 3, iya. Terima kasih Bu Mei. Iya Bapak. Oh boleh, tengah-tengah di barang boleh Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Panggil saya bacakan ya. Ini menurut Bu Mei, saya akan datang tepat waktu sebagai wujud menghargai waktu dan tidak mengurangi hak anak dalam waktu belajar. Menurut Pak Dede akan datang tepat waktu karena merupakan kewajiban dan tanggung jawab. Sifatnya memberi contoh perilaku disiplin. Lalu ini juga sama, saya akan tetap tepat waktu karena dulu adalah seorang contoh teladan, betul. Lalu Pak Maman juga sama, akan berusaha datang tepat waktu sebagai contoh disiplin. Lalu selanjutnya Pak Andri, ya, karena apabila kita tidak membiasakan sikap disiplin positif, maka kita harus menjadi contohnya. Lalu yang nomor 2, motivasi pertama dan kedua yang mendasari murid-murid kita di sekolah. Karena melakukan sesuatunya cenderung mengharapkan penghargaan dan takut akan hukuman. Lalu yang selanjutnya, paling banyak motivasi eksternal dengan pemberian reward dan hukuman. Lalu ada juga nomor 2, karena merasa ada pengakuan terhadap diri anak. Nomor 1 yang pipa, iya nggak apa-apa Pak. Oke.
Boleh Pak Fahmi, ya saya tetap waktu, boleh, terima kasih. Ya, kata Pak Ujang, saya tetap mengajar, sikap positif diterapkan dicontohkan oleh gurunya. Saya simpulkan, nomor 1 itu kebanyakan para guru akan datang tepat waktu karena akan menjadi contoh teladan untuk muridnya dan tidak mengurangi hak anak untuk belajar. Yang nomor 2, kebanyakan adalah motivasi eksternal. Nomor 2 dan nomor 1, ada yang takut karena ada hukuman, boleh tidak, atau juga karena ingin mendapatkan penghargaan atau pengakuan. Yang selanjutnya, oke, yang nomor 3, di sini ada, boleh tidak sebelah sini, nomor 2. Nomor 3, strategi apa? Di sini ada menjadi role play yang baik, pembiasaan 5S, Asia, seni diary, permainan tradisional, kolaborasi dengan orang tua siswa, melaksanakan tindak lanjut. Yang nomor selanjutnya memberi contoh konkret. Alhamdulillah hasilnya anak malah saling mengingatkan, itu Pak, betul. Ibu, Bapak, hasil sedikit apapun, kebiasaan baik itu akan berdampak lebih banyak, lebih besar untuk menanamkan budaya positif di sekolah. Yang selanjutnya, disiplin, diberikan tugas, diberikan piket, betul. Lalu menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik supaya lingkungan belajar kondusif dan sesuai dengan tujuan. Nah, semuanya, wah hebat-hebat nih. Ayo kita kasih tepuk, betul Pak, boleh ya tepuk ya, ini motivasi. Kasih wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wah, next selanjutnya, ya masih semangat Bapak Ibu? Ya, selanjutnya ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi Bapak tahu hukuman apa? Hukuman itu biasanya efek atau sanksi jika ada pelanggaran, betul tidak? Konsekuensi gimana? Apa sama dengan hukuman? Beda. Sama sanksi dan hukuman bisa jadi. Tunggu ya, kalau restitusi mungkin bukan berupa hukuman. Di sini ada perbedaannya. Saya bacakan karena yang kecil-kecil ya Pak. Nah, kalau di hukuman itu ada identitas gagal. Kalau di salah itu gagal. Kalau di konsekuensi dan restitusi identitasnya sukses. Yang pertama, kalau hukuman itu mengakibatkan sesuatu yang menyakitkan, sakitnya tuh di sini. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, kalau restitusi merupakan pilihan. Yang nomor 2, hukuman itu mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pelanggarnya. Lalu dirasakannya jangka panjang, buktinya waktu SMP sampai sekarang masih ingat siapa guru yang kalah gitu ya. Yang kedua, kalau konsekuensi tidak nyaman tapi dalam jangka waktu pendek, jerat tapi jangka waktunya pendek. Kalau restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang tapi penguatan bukan hukuman. Yang selanjutnya, kalau di hukuman korban mendapatkan keadilan. Misalnya ada bullying nih, korbannya dapat keadilan. Tapi kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan. Yang di restitusi korban mendapat ganti. Nah, hukuman dampaknya bagi pelanggar adalah murid terasa tersakiti. Kalau konsekuensi muridnya dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi mendapatkan penguatan. Selanjutnya, kalau hukuman tidak berjalan efektif monitoringnya, yang kalau konsekuensi terus saja dipantau, dimonitor. Kalau yang restitusi, muridnya bertanggung jawab atas kesadaran diri sendiri. Boleh di next? Nah, selanjutnya, nih kalau misalnya hukuman itu ada pertanyaan, peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Tapi kalau restitusi bukan ke peraturan tapi ke keyakinan. Apa yang kamu yakini? Nilai kebajikan apa yang telah kamu melanggar? Nah, mungkin
mungkin ke sana. Nanti akan kita praktekkan ya Pak. Lalu di sini sikapnya kalau hukuman itu cenderungnya negatif, kalau konsekuensi netral, kalau restitusi positif. Nah, kalau di hukuman ada mode paksaan, kalau di konsekuensi ada kepatuhan, stimulusnya, lalu kalau di restitusi ada kontrol, mendorong disiplin positif. Nah, ini dapat saya simpulkan dari tabel tadi, hukuman bersifat satu arah, guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui satu kesepakatan. Asal terkadang hukuman itu tidak sesuai dengan, tidak mendidik maksudnya, tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal. Yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terjadi kesepakatan, udah terencana, murid udah tahu. Kalau kamu melanggar ini berarti konsekuensinya ini ya. Nah, jadi murid itu udah tahu. Jadi tapi walaupun masih seperti itu, tapi tetap masih berupa hukuman, hanya bedanya sudah disepakati. Nah, yang selanjutnya restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi positif bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Geisen 2004. Boleh? Lagi? Boleh dipakai posit lagi? Atau posit atau langsung aja? Posit aja. Atau langsung aja boleh Pak. Nomor 1, oh posit aja boleh. 1 sampai 5 ya. 1 sampai 6 maaf. Boleh nomor 1 hukuman atau restitusi. Tinggal dipilih jawabannya apakah itu hukuman atau restitusi. Nanti saya bacakan jelas tidak jelas. Konsekuensi mungkin. Konsekuensi maaf. Lagi. Bapak Ibu tinggal memilih dari kasus ke-6 kasus ini apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, menyuruh murid bertelanjang kaki seharian sambil berkeliling lapangan 2 kali karena lupa tidak memakai kaos kaki. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Yang nomor 2, mengganti pensil teman yang telah dipatahkan. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Yang nomor 3, berdiri di depan kelas selama 10 menit karena mengobrol selama guru menerangkan. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Nomor 4, membersihkan coretan yang telah dibuatnya di meja. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Yang nomor 5, berjalan jongkok dari gerbang sekolah sampai pintu kelas karena datang terlambat. Yang nomor 6, melakukan push up 10 kali karena terlambat 10 menit dalam pembelajaran olahraga. Ada yang sudah? Coba. Boleh. Bapak nomor 1 hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman. Kita kasih di sini. Boleh? Siapa yang sudah? Oke, makasih. Bukan meja. Boleh? Silakan. Nah, kita coba cek jawabannya. Silakan. Nomor 1. Nah, itu dia. Menyuruh murid itu bertelanjang kaki. Betul tidak hukuman? Betul, karena memang tidak sesuai dan itu cenderung menyakiti. Yang nomor 2, mengganti pensil teman. Konsekuensi, karena udah sepakati ya. Yang nomor 3, berdiri 10 menit karena mengobrol. Hukuman, karena tidak sesuai dengan kesalahannya. Lalu yang selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi, berjalan jongkok dari gerbang sampai ke pintu kelas karena kita terlambat. Hukuman. Yang nomor 6, melakukan push up 10 kali karena terlambat 10 menit pada pembelajaran olahraga. Bapak olahraga setuju? Sepertinya condong ke hukuman sih. Hukuman. Kalau menurut saya, karena mungkin kalau tuh memang ada face to face, maksudnya tuh ya intinya lebih ke fisik, akhirnya kan hukuman gitu, ada peringatan gitu. Ya, ini Bu Mei kasihnya, coba.
tanpa ada ini istilahnya tanpa ada peringatan dulu gitu. Kamu ini mungkin kalau misalkan dia sudah 2 kali atau 3 kali, nah mungkin konsekuensi karena isinya ada peringatan dulu. kesepakatan gitu. Jadi kesepakatan dulu sama anak-anak gitu. Intinya gitu karena kalau misalkan kalian terlambat, kalian di push up 10 kali itu ada kesepakatan. Iya. Tapi kalau misalkan langsung menurut saya kena langsung push up 10 kali gitu kan. Itu masuknya hukuman. Mohon maaf. Kalau menurut saya nomor 6 itu maksudnya konsekuensi kenapa? Karena push up 10 kali hukuman fisik bukan hukuman kegiatannya fisik gitu, tetapi itu karena dalam pembelajaran olahraga berarti maksudnya konsekuensi karena dia terlambat mengikuti pembelajaran olahraga selama 10 menit. Jadi menurut saya itu konsekuensinya. Silakan kembali. Iya betul. Sebetulnya begini Pak, Bu. Jadi kalau hukuman itu biasanya tidak sesuai dengan perbuatan atau kesalahan. Yang kedua, ini bersifat fisik, tapi pembelajarannya konteksnya adalah olahraga. Lalu yang kalimat yang kedua adalah push up 10 kali karena terlambat 10 menit. Diibaratkan 1 menit adalah 1 kali push up. Jadi setelah kami juga dulu waktu di forum diskusi mempertanyakan, tapi karena konteksnya ini pembelajaran olahraga dan emang pembelajaran fisik, maka itu disebutnya konsekuensi. Tapi kan Bu tidak bisa menentukan bahwa anak di generalisir semuanya mampu melakukan 10 menit. Nah, ada kondisi kan anak tidak sama ya. Iya, betul. Saya yakin berolahraga tidak akan anak itu kemampuannya sama, fisiknya, kekuatan fisiknya sama. Misalnya 10 menit si A mampu, si B yang satunya tidak mampu, maka dampaknya kepada yang satu yang tidak mampu apa ya? Oke, iya betul. Ya. Ya, jadi di kondisional aja ya. Satu lagi jadi Ya. memang gini, kita harus melihat sisi anak itu dalam artian ketakutannya itu adalah kekuatan atau misalkan fisiknya berbeda-beda. Kita misalkan 10 menit 10 kali dia itu si anak itu kan takutnya itu pingsan. Siapa yang bertanggung jawab nantinya gitu kan. Nah, oke, makanya itu kembali lagi ke gurunya masing dan melihat kondisi Anak. itu yang paling penting. Itu kan kita mau mengajar itu pertama jangan dulu mengajar, mengkondisikan kan? Mengkondisikan anak Ya, ya. mengkondisikan dalam artian kalau dalam mata pelajaran maka anak mau bisa terpusat pada sesuatu yang diajarkan. Kembali kepada pribadi anaknya, mau mengkondisikan anak akan mampu tidak. Saya yakin yang namanya juga olahraga pasti akan melihat Sisi anak. sisi daripada fisik anak tersebut. Iya, betul. Ini kejadian pasti Takut 10 kali pasti anak itu kebetulan anak itu kan beda. tidak tahu atau tidak Dan- apakah mau mengajar 10 kali push up di tes ini mampu udah tidak mungkin. Dampaknya pasti kunaon sebenarnya buat jadi ya apalagi terkuat. Dan akhirnya Nah ini dampaknya ke anak tidak menyukai. akan seperti yang katakan Bola tadi. Tidak Ngurus apa mimba bola menjadi guru 10 kali nyampe. Maka itu belum tentu kata konsekuensi. Ya, boleh. Mungkin apalagi dengan anak SD gitu ya, terus Kelas ada rendah. kelas rendah Nah, gitu ya, kan. betul. Jadi anak-anaknya push up. Kelas hiji. Ya, Kelas hiji. push up itu kayak gimana? Push up seperti apa? Oke. Mungkin ini cocok untuk yang berpendidikannya apa disiplin seperti tidak nusantara atau misalnya Mahasiswa bisa. Ya, kalau anak SD mungkin Oh iya. kurang Iya. ini Bella, Iya. karena ini konteksnya itu kalimatnya Iya, gitu kalimat. ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan atau misalkan terlambat datang ke sekolah, mungkin anak tersebut mendapatkan konsekuensi. Cuman untuk kata konsekuensinya itu yang dipermasalahkannya itu push up 10 kalinya. Kalau misalkan Bu Lela menyajikan materi misalkan anak diminta lari 1 keliling lapangan misalkan ketika terlambat, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Nah, itu. Ya. Ketika kalimatnya diubah Ataupun misalkan Saya dengan melihat ini kondisi siswa. berdasarkan narasi dari kalimat yang meskipun dirubah misalkan
kesepakatan dengan anak bahwa yang kesiangan 10 kali, yakin itu akan jadi hukuman. Nah, di sini ada resolusi 5 kontrol, posisi kontrol. Di sini Nia dan Hani dipanggil masuk ke ruangan Ibu Ayu, kepala sekolah SMA Harapan. Ibu Ayu baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu dan Nia bahwa Hani menggunakan kata-kata kasar, merendahkan Nia di sosial media. Coba kira-kira apa yang Adanya kesepakatan Ya. aturan dalam pelaksanaan pembelajaran daring dan juga itu hal-hal yang paling mendasar yang sifatnya merugikan itu harus dipaparkan dulu. Lalu yang selanjutnya? Pendekatan kepada siapa? Hani, kata Ya. dicari alasannya. Cari alasannya, betul, hampir sama. Lalu apakah ada langkah untuk perbaikan? Bagaimana kira-kira? Ada Pencegahannya seperti apa? tetap muka. Ada mungkin ada semacam edukasi bahwa di media sosial itu harus seperti ini. Terima kasih. Ini 5 posisi kontrol. Lima posisi kontrol itu yang satu adalah posisi penghukum. Berarti posisi penghukum itu biasanya kita berada di posisi yang suka memberi hukuman. Nadanya tinggi Pak, menghardik-hardik, kencang-kencang. Anak ngasih alasan tidak dipercaya, tapi tidak memberikan solusi. Biasanya memberikan hukumnya cenderungnya verbal atau fisik. Yang selanjutnya, ini 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, dan posisi pemantau, lalu posisi manajer. Ada yang pembuat merasa bersalah itu biasanya nadanya rendah Pak. Apa kamu gak kasihan sama ibu? Kasihan sama orang tua kamu? Kamu tuh gitu-gitu terus, mungkin itu rasanya seperti itu. Anaknya jadi merasa kasihan. Lalu yang selanjutnya posisi teman. Iya deh, sama ibu gampang itu absen mas, tapi kamu jangan gitu lagi ya, pas dulu. Nah itu teman. Selanjutnya ada posisi pemantau atau monitor. Kamu tahu konsekuensinya kalau kamu melanggar aturan, ibu akan pantau kamu ya. Udah 3 kali kamu melanggar aturan. Ya, posisi manajer itu posisi yang memang paling ideal karena kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Kenapa manajer? Kita memanggil anak, membuat berkomunikasi dengan anak, tapi membuka anak untuk merefleksi diri. Kenapa? Apakah kamu merasa yang kamu lakukan itu baik? Nah, dia sifatnya netral, tapi dia akan merangsang anak untuk merefleksikan diri dan menuntut anak untuk melakukan perbaikan akan kesalahannya. Guru matematika Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya digantikan oleh Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Ketika Ibu Eni mengajar, ada 2 murid perempuan, Pipi dan Natali. Mereka bersikap seenaknya. Nah, Ibu Eni mencoba menyapanya dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus mengerjakan tugas. Ibu Eni bilang gini, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah tertawa. Ah bu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, ada 2 pertanyaan. Nomor 1, dalam kasus di atas posisi apakah yang diambil oleh Ibu Eni dalam mengatasi Pipi dan Natali? Tolong jelaskan. Tadi, tolonglah Ibu nanti dimarahi bapak kepala sekolah. Itu kira-kira posisi mana? Merasa bersalah. Jika Anda menjadi Ibu Eni, kira-kira posisi apakah yang paling ideal untuk menangani Pipi dan Natali? Manajer. Jelaskan Pak alasannya tolong. Ayo. Manajer itu memanage ya.
ditemukan, maka kita memberikan satu arahan sesuai dengan kapasitas anak tersebut dalam mencerna apa yang disampaikan. Setelah anak mengerti, maka satu ada kesepakatan yang dibuat untuk kedepannya jangan seperti itu. Karena yang namanya memilih artinya mengatur kan. Iya, menata. Benar. Jadi yang akhirnya sifatnya positif. Tapi kasus dulu yang utama. Iya, betul. Nah, betul Bapak memang mengarahkan, tapi yang goal terakhirnya muncul motivasi investif dari anak internal, yaitu berupa kesadaran diri dan tanggung jawab. Dan kalau anak sudah bertanggung jawab, biasanya dia akan melakukan perbaikan atau solusi sendiri. Baik. Sabrina hari ini bangun terlambat dan buru-buru ke sekolah. Betul. Walaupun Sabrina udah minta maaf, udah menjelaskan, tapi Pak Lukman bersikeras. Dia masih bilang tidak. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah dan diantarkan sepatu ke sekolah, ya kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Coba pertanyaannya. Nomor 1, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang dilakukan oleh Pak Lukman? Betul. Alhamdulillah udah bisa. Pak Lukman itu apa indikatornya tadi Pak? Iya betul, itu bukan ya. Betul. Ada verbal ya Pak ya, berbuat orang anak malu. Iya itu verbal walaupun bukan fisik tapi udah verbal. Yang kedua, Sabrina udah coba menjelaskan tapi tidak mau. Ya, berarti kayaknya tidak, itu kayaknya tinggi nadanya ya. Yang selanjutnya, jika Pak Lukman mengambil posisi manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apa yang diajukan Sabrina? Coba lihat Sabrina, gimana? Kenapa kamu terlambat? Ya, alasannya apa betul Bu? Sabrina tahu, Sabrina sudah melanggar keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan kelas mana yang misalnya Sabrina langgar? Nah, bagaimana Sabrina memperbaikinya? Nah, itu yang kedua. Nah, saya sudah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Pertama dari peraturan kelas dulu. Kita mengenai peraturannya. Lalu yang kedua ada keyakinan. Yang ketiga langsung level yang dari keyakinan kelas itu muncullah lingkungan positif belajar. Yang selanjutnya ada budaya positif. Dan next langsung. Ini saya telah melakukan demonstrasi membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan anak-anak. Di sini pertama yang dilakukan adalah kita melibatkan semua murid. Kita sampaikan tujuan, fungsi dari keyakinan kelas, lalu menampung ide dari anak-anak. Lalu dikelompokkan idenya. Ini misalnya jangan membuang sampah, berarti ke kebersihan, atau tidak berisik ke disiplin. Nah, misalnya ada anak yang bilang ini, jangan membuang sampah sembarangan, jangan berisik, tidak datang terlambat. Bagi kami itu belum positif, tapi kita ganti, jangan membuang sampah sembarangan, kita ganti ke kalimat positif menjadi ya buanglah sampah ke tempatnya, tidak datang terlambat menjadi datang tepat waktu, jangan berisik menjadi tenang, bersih, ya seperti itu. Mungkin kita dalam membuat keyakinan kelas karena takutnya jangan terlambat, anak kayak nama kan udah anak sekarang jangan terlambat malah jadi terlambat gitu. Jadi kita rubah antara kalimat positif jangan atau tidak menjadi kalimat positif. Nah, anak-anak menempelkan kalimat positifnya. Berhubung saya mengajar kelas 1 belum bisa tulis baca, jadi saya bantu dengan gambar dan cara menulisnya. Nah, setelah kalimat positif, saya juga membuat ada yang dampaknya, yang tidak dampak, nampaknya, yang terlihat apa, yang tidak terlihat apa, yang tidak boleh ada apa. Nah, setelah itu di terakhir, setelah kita membuat kesepakatan, kita tuliskan. Saya coba tuliskan, ini hasilnya. Kita rangkum keyakinan kelas 1, di sini disiplin, sopan, tertib di kelas, 4
kata-kata ajaib, jaga kebersihan, tidak ada kata tidak atau jangan. Lalu dikaitkan dengan nilai-nilainya. Selanjutnya disepakati dan disetujui. Karena anak kelas 1 tidak bisa tanda tangan, jadi kami menempelkannya dengan stiker. Nah ini ada setuju, mungkin itu. Lalu tanda mereka setuju adalah menempelkan stiker pada keyakinan kelas. Bagusnya Bapak Ibu jika membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dijadikan poster, ya poster atau boleh gambar yang lebih baik. Dan keyakinan kelas ini kalau bisa kata-katanya lebih mudah karena untuk diingat. Yang selanjutnya dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Mungkin itu kesepakatan kelasnya. Yang selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah langkah yang dilakukan posisi manajer tadi dalam menangani kasus kesalahan atau pelanggaran. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu nggak apa-apa, orang pernah melakukan, ibu juga pernah membuat salah. Jadi jangan dipojokkan anak untuk merasa bersalah. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Berarti ada anak itu ditanya alasannya, betul kata tadi Bapak. Kenapa? Apakah yang kamu lakukan itu salah? Nah itu. Lalu yang selanjutnya menanyakan keyakinan dikaitkan dengan nilai kebajikan, apa yang sudah dilanggar, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Nah terus di sana di menanyakan keyakinan kita juga tanya solusinya. Apakah kamu mau memperbaikinya? Apa yang akan kamu kerjakan? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah anak akan memunculkan ide atau solusi sendiri. Oke, selanjutnya ada contoh kontekstual budaya positifnya. Langsung. Iya betul. Dari sana ada 3 langkah, yaitu menanyakan kenapa dipanggil karena Akila terlambat. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, mengapa Akila terlambat? Rumah saya jauh Bu, terkena macet. Nah untuk menanyakan keyakinannya, apa solusi apa yang Akila lakukan supaya terlambat dia akan bangun pagi. Nah sekarang ada ini yang pertama untuk restitusi itu. Ada tambahan. Restitusi itu adalah membuat anak nyaman dulu, tidak memojokkan atau mengkritisi. Yang kedua, kita membuat kalau kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Ini ada kata-kata menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Next. Yang selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Cenderung ke alasan anak melakukan itu kenapa. Yang selanjutnya, di sini ada kalimat-kalimat yang ditanyakan untuk menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Kamu mau menjadi seorang seperti apa? Bagaimana? Apakah kamu bisa memperbaikinya? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Oke, yang terakhir mari kita bermain peran. Siapa yang mau jadi guru? Siapa yang mau menjadi muridnya? Ya, kasih satu. Yang satu, Sania sering terlambat masuk kelas karena bangun kesiangan. Coba siapa yang mau jadi guru? Sania? Ayo, Sania jadi murid. Yang jadi gurunya siapa? Oh, boleh. Boleh. Yang jadi gurunya? Pak Andri? Boleh, silakan pakai mic-nya. Waalaikumsalam. Sony kenapa datang terlambat? Itu jadi saya kesiangan kan malamnya pulangnya jam 12 jadi habis jalan. Tolong.
sekolah. Oh, tapi Sony tahu tidak bahwa yang namanya datang terlambat ke sekolah itu merupakan pelanggaran peraturan? Iya tahu. Apa? Juga itu juga malam jadi begadang nanti. Bapak juga pernah Sony terlambat. Ini Bapak juga pernah datang terlambat dan Bapak yakin yang dilakukan Sony itu pasti punya alasan. Datang terlambat itu tadi ya karena habis telat ilmu ya. Iya. Nah, kira-kira menurut Sony, karena kalau misalkan Sony mau nggak memperbaiki kesalahan Sony? Mau ya? Iya. Kira-kira kesalahan Sony kan tadi datang terlambat. Bagaimana cara Sony agar tidak datang terlambat lagi? Ya harus tidak mengulangi lagi lah. Cara boleh, tapi nanti bisa bobo ya, nggak dapat lagi. Siap Pak. Tadi ke depan, yang mau jadi ibu guru, Tani yang nomor 3. Hani berteriak-teriak di kelas karena marah Amir mengejek orang tua Hani. Silakan. Yang mau jadi Hani, ibu teriak. Ya teriak-teriak. Ya ibu gurunya, boleh. Boleh duduk sebentar. Berat mau. Duduk ya. Kenapa Hani? Boleh ceritakan pada ibu, tenang sebentar ya. Tarik nafas, coba tarik nafas. Minum. Ya, cerita ke ibu ada apa? Ini Bu Guru, si Andri ngejek orang tua aku. Aku kan orang tua aku udah meninggal, diejek terus jadi aku sedih. Oh iya. Kemudian Hani melakukan apa pada Andri? Aku diam aja, aku cuma malu sendiri. Aku marah-marah karena aku jengkel sama si Andri. Oh iya, ibu memahami perasaan Hani. Ibu juga pasti akan kesal kalau misalkan orang tua ibu diejek. Tapi ibu ingin bertanya pada Hani, apakah dengan marah-marah itu adalah perbuatan yang baik? Tidak. Tidak baik ya. Apakah dengan marah-marah itu merugikan Hani? Capek nggak Hani marah-marah ke Andri? Sampai itu sampai keringet. Iya betul. Nah, Hani ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Lupa lagi ibu apa ya? Kalau ada, ya ibu ingatkan ya, kita dengan teman itu harus saling menghargai. Tidak apa-apa, ibu juga mendukung apa yang Hani lakukan. Hani tidak sampai memukul Andri, Hani hanya marah-marah saja ya. Tetapi untuk kedepannya, kalau Hani berpikir bahwa itu perbuatan yang tidak baik, seharusnya apa yang Hani lakukan? Kalau si Andri ngejek orang tua aku lagi, aku akan lapor ke guru aja ya. Nah, bagus. Hani sudah menemukan solusinya, pinter sekali, hebat. Nah, nanti ibu juga akan memanggil Andri supaya tidak mengejek Hani lagi ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Makasih ya Bu Guru. Terima kasih untuk teman-teman. Ya, lainnya ada yang tahu bagaimana? Satu, coba ada yang bisa kesimpulan? Apa yang kita pelajari hari ini? Sebelum memberikan teguran, maka kita harus mengetahui permasalahan yang dialami oleh anak. Iya, permasalahan dan alasan. Dengan restitusi tadi ya, saya. Yang kedua, yang paling menarik itu apa? Yang dipelajari tadi, mungkin Bu Eni, yang paling menarik apa? Karena itu yang paling menarik itu marah-marahnya itu. Oh iya, tadi mempraktekkan restitusi ya, betul. Coba bagi Pak Ujian, apa yang menarik? Yang menariknya karena situasinya pas dengan hari ini dan terus anak-anak saya sampai berapa orang dari ke sekolah. Betul, karena memang yang lain kehidupan kita sehari-hari. Iya betul. Bagaimana saya mengerti bingung kan? Iya. Ada diskusi apa-apa. Iya betul. Mungkin ada pencerahan ya Pak. Bapak gimana perasaannya setelah mendapatkan diskriminasi berbagi ilmu dengan kami?
Iya, betul. Cari dulu solusinya dan permasalahannya atau alasannya dibalik melakukan itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Refleksinya apakah kita senang? Coba acungkan jempol. Apakah senang? Senang. Apakah Bapak Ibu akan menerapkan ilmu yang kita raih hari ini? Insya Allah. Terima kasih demi menerapkan budaya positif di sekolah. Baik, terima kasih atas ininya. Kami tutup dengan doa. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan di kelas kita masing-masing, terutama pada diri kita. Terima kasih kehadirannya. Mohon dipimpin doa, boleh dengan Bapak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bermanfaat ini yang lebih utamanya kita mengambil hikmah di balik apa yang telah disampaikan, dan kita yang baiknya kita ambil, yang jeleknya kita buang. Ya, jadi bahan untuk bekal untuk ke depan. Tidak ada lagi dari kegiatan ini, tinggal kita bersyukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Luar biasa Allah. Akhir kata, setelah doa, selesai pula diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang saya paparkan. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu guru semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah.